Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian dan kali ini kita akan bahas general reading. Dia akan merasakan karma kehancuran yang sebentar lagi akan dirasakan. Nah, dia siapa? Nah, ini adalah pembacaan untuk dia yang berbuat jahat kepada kamu dan juga keluarga kamu. Dia akan merasakan kehancuran yang luar biasa dalam dirinya sebentar lagi. Nah, seperti apa posisinya? Yuk, langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di sini kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk pembahasan dia akan merasakan karma kehancuran yang sebentar lagi akan dia rasakan. Posisi yang terjadi adalah di sini kamu semakin merasakan kehidupan yang baik ya, dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu atau mungkin bahkan beberapa tahun yang lalu. Kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu merasakan kehidupan yang saya rasa sudah jauh lebih baik. Artinya masalah-masalah yang terjadi dahulu, masalah yang terjadi kemarin itu memang merupakan hal yang bisa untuk kamu selesaikan dengan bagus. Jadi ya saya rasa memang pada kondisi saat ini, kamu yang beruntung menemukan video ini, kau bisa merasakan adanya kehidupan yang bagus, adanya kehidupan yang sudah mulai tertata dengan baik, sehingga apa? Kamu sudah mulai bisa untuk menentukan arah yang cukup positif yang ada dalam diri kamu. Dan memang di beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang yang menyakiti kamu. Ada beberapa orang yang berbuat jahat kepada kamu dan juga keluarga kamu. Tapi ya karma itu betul-betul nyata terjadi. Kamu setelah melihat video ini, kamu akan bisa untuk beruntung melihat secara langsung orang yang menyakiti kamu, orang yang mengkhianati dan juga membuat kamu itu terjatuh akan merasakan kehancuran yang luar biasa. Nah, kehancuran dalam hal apa yang akan dia rasakan? Yang paling terasa saat ini adalah kamu akan bisa beruntung melihat orang yang pernah berbuat jahat ke kamu ini akan merasakan kehancuran dalam posisi finansial. Kalau kamu lihat ya, orang yang pernah berbuat jahat ke kamu ini secara kehidupannya sedang mengalami beberapa masalah finansial yang cukup kuat ya. Jadi dia pun juga kondisinya saat ini merasakan pusing, merasakan mumet dengan beberapa keadaan yang terjadi di dalam kondisi keuangan yang dia rasakan. Karena apa? Dia memiliki beberapa lubang yang belum bisa diselesaikan. Sehingga dia pun juga dalam keadaan yang pusing bagaimana untuk menyelesaikan, bagaimana untuk menuntaskan perkara-perkara yang ada di kehidupan dia saat ini. Jadi memang dia saat ini sedang dikejar-kejar hutang dan dia juga sedang kewalahan terkait dengan posisi finansialnya, dan kemudian dia pun juga sepertinya akan mengalami beberapa masalah yang terjadi dalam pekerjaan atau dalam usahanya. Jadi memang orang yang pernah menyakiti kamu ini akan berada dalam satu fase yang dimana dia itu juga akan merasakan beberapa kenyataan yang bermasalah dalam usaha ataupun pekerjaannya. Jadi ya dia pun juga sebenarnya diambang ketakutan untuk pemecatan dan sebagainya dalam pekerjaannya, terutama ketika memang dalam situasi saat ini dia pun juga bingung. Satu sisi, dia masih memiliki banyak hutang yang terjadi, dan di satu sisi, dia berada dalam satu keadaan yang dimana juga sedang banyak keperluan, banyak kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu indikasi, salah satu karma yang saya rasa juga cukup nyata bakal terjadi di kehidupan dia yang pernah menyakiti kamu, dan bahkan secara kondisi psikologis sendiri dia pun juga mengalami beberapa gangguan yang terjadi. Artinya apa? Kamu di sini membiarkan kehidupan itu mengalir ya. Ketika kamu disakiti, ketika kamu dikhianati, kamu tidak membalas apapun yang dia lakukan. Sehingga apa? Kamu membiarkan kehidupan ini mengalir seperti apa adanya. Dan aliran ini pada akhirnya akan menuju pada satu titik di mana orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat jahat ke kamu dan juga keluarga akan merasakan titik terendah di dalam kehidupannya. Jadi di sini memang kamu akan semakin bisa menuju kepada keberhasilan, kamu akan menuju kepada sisi kesuksesan yang akan kamu dapatkan, dan kamu akan beruntung melihat orang yang pernah menghina, merendahkan dan juga sebagainya di sini malah merasakan hal yang sebaliknya. Dulu ketika kamu susah, kamu dihina dan sebagainya. Sekarang kamu sudah mulai memiliki 3 kartu yang bagus. Artinya apa? Di sini kamu sudah mulai bisa bangkit. Kamu di sini sudah mulai bisa untuk pulih secara ekonomi, pulih secara usaha dan sebagainya. Dan orang yang pernah menghina, pernah menyakiti dan juga berbuat jahat ke kamu malah merasakan kehidupan yang berbanding terbalik dari sebelumnya. Sehingga apa? Dia pun juga sedang merasakan crowded,
sedang merasakan mumet dengan apa yang muncul, merasakan mumet dengan apa yang terjadi di kehidupannya saat ini. Jadi ya udah, ini adalah satu karma yang memang kamu beruntung bisa melihat hal itu. Kamu akan semakin sukses dengan kehidupan kamu akan semakin merasa nyaman dengan kehidupan kamu, dan orang yang menyakiti kamu semakin terjebak dalam beberapa hal yang bermasalah. Dia akan merasakan masalah keuangan, dikejar-kejar oleh banyak hutang dan sebagainya, merasakan masalah juga dalam usaha, dalam pekerjaan dan juga sebagainya, merasakan rasa sakit secara fisik ataupun secara psikis, atau bahkan ya di sini mohon maaf ya, bisa dikatakan orang yang berbuat jahat ke kamu dan juga keluarga kamu akan sakit parah ya, akan sakit yang dimana dia itu tidak bisa bangkit dari tempat tidur dan sebagainya sebentar lagi, atau bahkan dia pun juga berada dalam satu kondisi di mana memiliki keadaan yang sakitnya itu secara fisik memang betul-betul dalam kondisi yang cukup memprihatinkan sebentar lagi. Jadi ya di sini kamu tanpa perlu membalas, semesta betul-betul memberikan keadilan, memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Dan sakit secara fisik ini tentu saja bisa menguras energinya, menguras materinya, sehingga ini pun juga akan menimbulkan beberapa kendala-kendala yang akan terjadi dalam kehidupan yang saat ini. Jadi emang di sini kamu pun juga tidak usah terlalu khawatir. Semua balasan itu sudah mulai nyata di kehidupan dia yang menyakiti kamu. Dan kamu beruntung masih memiliki cukup usia untuk melihat orang yang menyakiti kamu merasakan kehancuran dari karma yang atas dia perbuat. Nah, apakah dia akan meminta maaf ke kamu dan juga keluarga kamu pada posisi saat ini? Sepertinya itu memang belum terjadi. Karena apa? Dia pun juga tidak merasa bersalah di sini. Walaupun memang karma-karma itu sudah mulai nyata muncul, sudah mulai nyata terjadi, tapi si dia masih belum untuk mau minta maaf ke kamu dan juga keluarga kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus dibiarkan saja. Ya udah, nggak masalah, tidak minta maaf pun juga nggak masalah. Yang penting kamu di sini beruntung bisa melihat adanya kehancuran, bisa melihat adanya permasalahan yang secara kontinu dia bisa rasakan seperti itu. Jadi ya memang posisinya adalah kamu dalam keadaan yang harus bersyukur. Kehidupan kamu semakin baik dan kehidupan dia semakin terpuruk dengan apa yang memang dia kerjakan. Jadi ini juga merupakan hal yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih disyukuri juga dengan apa yang muncul, dengan apa yang terjadi di kehidupan kamu saat ini. Dan kamu tidak perlu istilah Jawanya nyokur ke ya. Cukup diam saja. Dan di sini kamu cukup diam, tidak usah cawe-cawe, tidak usah ikut campur, biarkan dia dengan urusannya sendiri. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodere Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.